Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kita kembali melihat respon-respon terkait apa namanya uah yang sempat viral belakangan ini. Dan ini saya sudah paparkan ini salah seorang influencer yang namanya Harry Pras ya. Namanya ini Harry Pras, Mas Harry Pras, yang mana dia, atau kita nonton dulu ya anunya, kita nonton dulu kontennya. Hadapan orang non muslim malah berani memotong-motong ayat, memotong-motong kalimatnya tidak dibaca utuh. Coba kita simak agar kalian sama-sama tahu dan tidak jadi fitnah. Qala inni abdullah abdullahi ataniyal kitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan. Jadi di sini Bapak Adi Hidayat ini memotong ayat yang dimana seharusnya waj'alani nabiyya, itu nabiyanya dibuang. Bukan memotong ayat atau dibuang, tapi Ustadz Adi Hidayat memberi kesempatan pada penonton untuk membacanya. Nih dengerin ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitab waja'alani mubarakan Ainama kuntu, wa awsani kuntunya mana? waja'alani mubarakan ainama wa awsani. Jadi jelas ya, di akhir kalimat, penonton yang melanjutkan membacanya. Di hadapan orang. Oke. Nah, tadi itu kontennya. Jadi waktu awal-awal apa namanya konten yang dibuat Harry Pras ini kan sempat saya lihat ya, tapi saya belum nonton. Tapi saya cari-cari di channelnya itu malah nggak ada, justru malah dihapus. Ya dihapus sama Mas Herinya ini. Ya terkait masalah Ustadz Adi Hidayat yang motong-motong ayat sehingga ayatnya tidak utuh dibaca, itu menurut Harry Pras. Nah, tapi kontennya itu dihapus. Tapi youtuber lainnya justru malah sudah merekam duluan ya. Kemudian sudah memberikan tanggapan duluan, di mana pada saat itu yang dimaksud atau yang dilakukan pada saat membaca ayat suci kitab Al-Quran itu sedang berinteraksi dengan jamaah yang ada di sana. Artinya membaca ayat, kemudian audiensnya itu menyambung bacaan atau penggalan-penggalan yang mana Ustadz Adi Hidayat di situ pada saat itu tidak membaca tapi menyerahkan bacaannya kepada audiens. Jadi seperti itu. Jadi ini Mas Heri Pras justru malah menghapus daripada kontennya itu ya, dan akhirnya malu sendiri ya, karena memang salah ya. Ya salah dia apa ya, dia tanggapi ya, akhirnya dihapus. Kalau di video saya yang saya bahas sebelumnya itu kan terkait masalah terjemahan, dan ini memang benar terjemahannya Ustadz Adi Hidayat itu kurang komplit ya, kurang lengkap, sehingga memicu perdebatan di kalangan masyarakat, apalagi para pembelajar Islam. Ya, jadi nanti nih Mas Heri Pras ini tidak tahu apakah dia nanti mau minta maaf soal tuduhannya yang satu ini yang sudah jelas salah nuduh gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ya mungkin ya silahkan itu dikritik, karena itu memang masyarakat ya umumnya itu resah terhadap memirip-miripkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Injil ya. Tapi kalau masalah ini kan beda lagi ceritanya kan ya, menuduh Ustadz Adi Hidayat memotong ayat seolah ya Ustadz Adi Hidayat itu tidak membacakan secara utuh atau secara keseluruhan. Padahal dulu kan pernah saya lihat juga tuh, di mana Harry Pras didoakan sama Ustadz Adi Hidayat itu kan. Ustadz Adi Hidayat mendoakan Harry Pras sebagai YouTuber atau pesilat ya kalau tidak salah itu ya. Didoakan. Nah, tapi justru malah sekarang ini Mas Harry Pras ini mengatakan atau menyebut Ustadz Adi Hidayat dengan Pak Adi Hidayat ya, bukan lagi Ustadz Adi Hidayat. Cepat sekali berubahnya itu ya. Jadi begitulah yang namanya penilaian manusia, itu memang seperti itu ya. Orang-orang yang jutaan kali melakukan kebaikan ya,
Tapi sekali dua kali melakukan kesalahan, ya seperti orang yang sudah melakukan kesalahan seumur hidupnya. Jadi yang dilihat dan juga yang diumbar itu malah kesalahannya yang sedikit, padahal kebaikannya itu sangat banyak. Ya, jadi ini bisa terjadi karena banyaknya orang yang lebih fokus dengan hal-hal yang negatif, ya. Orang lebih suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, ketika sudah dapat satu kesalahan, pokoknya itu terus yang diangkat, diumbar, karena memang yang namanya kesalahan-kesalahan itu yang lebih mudah diingat, ya. Yang paling mudah dihafal itu, ya, kesalahan-kesalahan. Apalagi kalau mencari-cari kesalahan orang lain, sudah. Ya, contohnya seperti ini Mas Heri Pras ini dalam kasusnya Ustadz Adi Hidayat. Ya, jadi memang niatnya itu seperti itu. Ya, niatnya memang betul-betul ingin mencari, menggali, ya, hal-hal negatif yang menempel pada pada saat itu, gitu kan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa dikata masih melindungi Ustadz Adi Hidayat. Karena apa? Karena Heri Pras pada saat itu salah dalam menyalahkan ya, niatnya mengkritik, mengatakan salah dalam hal ini, justru malah dianya yang salah, gitu kan. Ya kan, aneh bin ajaib gitu. Ya, jadi memang niatnya ingin menjatuhkan, justru malah dianya yang jatuh, dianya yang salah. Ya. Artinya begini, kalau begini konsepnya, ya, seorang pemuka agama, ya, bisa menjadi tidak layak untuk menjadi pemuka agama atau tokoh agama disebabkan karena satu dua kesalahan, maka semua ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini salah semua kalau begitu. Artinya tidak layak semua untuk menjadi seorang ustadz, ya, dipanggil Pak saja, ya, Pak Adi Hidayat, Pak Abdul Somad, Pak Rizik Syihab, ya, Pak Zaitun Rasmin dan lain sebagainya. Ya, jadi salah semua. Karena apa? Karena ya kalau menggunakan konsep yang seperti itu, ya, memang dalam kasus ya, banyak yang menyayangkan, ya, banyak yang resah terhadap apa yang disampaikan pada saat itu, tapi kan belum ada klarifikasi dari nya sendiri. Ya, mungkin kalau sudah ada klarifikasi nanti diberikan penjelasan tambahan dari kalau memang ada. Dan kalau memang salah, ya kan bisa minta maaf, artinya lebih menyelesaikan masalah. Beda kalau cari-cari kesalahan orang yang memang suka berbuat salah, itu ya, seperti Mulyono dan kawan-kawannya, itu kan banyak sekali tuh, ya, ketik saja di Google itu sudah ratusan keluar kesalahan-kesalahan itu, ya. Lah ini beda dengan mereka itu. Dalam kesehariannya adalah ceramah, berdakwah, ya, sangat sedikit sekali keselionya dalam setiap kata yang beliau ucapkan, ya, setiap hukum yang beliau sampaikan itu bisa dikata hampir tidak ada, ya, sedikit sekali kesalahan-kesalahan yang beliau buat. Jangan hanya karena satu kesalahan itu menghilangkan semua kebaikan yang dibuat oleh Ustadz Adi Hidayat secara khusus, dan secara umum ustadz-ustadz yang lainnya. Itu nggak adil yang seperti itu.